وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, kang kula hormati, kula muliakan, kula ta'zimi, para alim, para masyayikh, para sesepuh, para jemaah, Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu diberikan taufik wal hidayah, diberikan sehat wal afiyah, diberikan rezeki yang barokah, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam ibadahnya, dan mudah-mudahan thalabul ilmi kita menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat yang membawa kebaikan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini insyaallah kajian kita dengan tema kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan mati itu sendiri juga akan mati. Maut itu dia akan mati juga. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat setelah ahlul jannah dakhulul jannah, ahlun nar dakhulun nar, semuanya sudah selesai, hisab, sirat sudah dilewati, yang lewat masuk surga, yang tidak lewat jatuh ke dalam neraka. Setelah semua selesai, masuk surga, masuk neraka, mugi-mugi kula jenengan termasuk sing mlebet swarga ya. Amin. Mugi-mugi golongan pertama yang tanpa hisab ya. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah kemudian mewujudkan maut ya, menjadikan maut diserupakan seekor kambing. Maut ini kan makhluk juga ya. Ada makhluk yang namanya maut, mati. Jadi mautnya Allah jadikan diwujudkan seperti seekor kambing. Kemudian kambing ini diserahkan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Lalu Nabi Yahya akan menyembelih maut tersebut di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh penghuni surga dan neraka. Matur nuwun. Dari Yaman. Masya Allah. Kembali lagi nih. Jadi mautnya akan disembelih oleh Nabi Yahya di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh penghuni surga dan neraka. Sehingga ketika mautnya sudah mati, penduduk surga tambah seneng, penghuni neraka tambah sengsara. Napa wis mati ini wis mati, gak ono maneh. Sing nang swarga nggih urip seneng selawase, sing ten neraka nggih urip sora selawase. Jadi semua pasti akan mati, bahkan matinya sendiri juga akan mati. Ketika mautnya sudah mati, tidak ada mati lagi sudah. Karena mautnya sudah mati. Para bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang hidup ini, dalam kehidupan kita di dunia ini macam-macam keyakinannya, latar belakangnya macam-macam. Ada yang beriman, ada yang tidak. Alhamdulillah kalau jenengan termasuk orang-orang yang beriman. Ada yang tidak percaya Tuhan, ada yang tidak percaya akhirat, ada yang tidak percaya surga neraka,
ada yang nopo tidak percaya nikmat kubur, ada kubur macam-macam. Tapi semua orang yang berakal ya, apapun latar belakangnya, semua orang percaya mati. Tidak ada orang yang tidak percaya mati. Yang ateis pun percaya mati. Orang yang tidak percaya Tuhan tetap percaya mati. Tidak ada orang yang tidak percaya mati. Karena memang di dalam Al-Quran pun mati itu disebut sebagai yakin. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud ibadahlah rabbaka untuk Tuhanmu, hatta ya'tiyaka sampai datang kepadamu al-yaqin. Sampai datang kepadamu yakin. Yakin ini buatan Mas Yakin atau Pak Yakin. Yakin ini yang dimaksud di sesuatu yang semua orang meyakininya. Napa ditafsir semua menyebutkan, semua ulama menyebutkan yakin di ayat ini maksudnya mati. Karena semua orang yakin mati. Tidak ada orang yang ragu bahwa dia akan mati. Sing Islam, sing non Muslim, beriman tidak beriman, semua orang yakin dia akan mati. Kemudian Allah juga nyatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Firman Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, engkau akan mati. Nabi Muhammad saja meninggal. Nabi Muhammad saja mati. Apalagi kita. Kalau ada orang yang pantas hidup lama selamanya, mesti ini Nabi Muhammad mesti. Tapi nyatanya Nabi Muhammad saja meninggal. Apalagi kalau jenengan pasti mati. Cepat atau lambat pasti mati. Dan mati itu sebenarnya mati memang datang tiba-tiba, tapi ada tandanya juga. Ada tandanya. Wah. Kalau tua itu salah satu tandanya. Tapi kan tidak mesti orang yang meninggal itu tua. Kalau jenengan sudah berapa kali kita menghadiri kematian, tidak selalu yang meninggal lebih tua dari kita. Kadang lebih muda dari kita juga. Kadang anak meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Meskipun normalnya orang tua meninggal dulu daripada anaknya. Kalau karena membahas kematian, kalau kita doakan ahli kubur kita yang sudah meninggal mendahului kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, saudara-saudara kita. Kalau punya saudara cuma satu, kakak perempuan, sudah meninggal juga. Orang tua saya, bapak ibu masih ada. Kakak saya perempuan sudah meninggal 2 tahun yang lalu pas Ramadan. Usia 38. Kalau kinten jenengan kathah yang lebih daripada itu. jadi memang meninggal ini tidak kenal umur. Dahulu ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Itu kan hadisnya masyhur sekali. Ketika Nabi Musa datangi malaikat Israel, tiba-tiba malaikat Israel kan berwujud manusia waktu itu. Datang masuk rumahnya Nabi Musa, ditempeleng kali Nabi Musa. Sampai diriwayatnya sampai matanya lepas itu. Itu karena Nabi Musa tidak tahu awalnya kalau itu malaikat. Dipikir dia orang jahat masuk rumahnya, makanya ditempeleng kali Nabi Musa. Oh ternyata malaikat ternyata. Ditanyain kemudian setelah dia ngasih tahu saya Israel. Oh kata lapo. Dikengken saya izin dapat perintah untuk nyabut nyawanya jenengan. Jadi memang setiap nabi itu Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya izin dulu. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, kok nggak bilang-bilang mau datang? Kata Israel, saya kan sudah ngirim surat. Mana suratnya? Saya nggak terima. Kemudian malaikat Israel bilang, ngapunten kowe aneh ketinggalannya di atasnya mesti surati oleh malaikat Israel. Jawabannya malaikat Israel, asy'ib rasulul maut. Uban yang di kepala jenengan itu surat dari saya. Jadi yang di kepalanya sudah ubanan ngapunten niku wis disurati oleh malaikat Israel. Dilungkas malaikat Israel nggih badhe ndugi. Niku sing disurati, mboten kabeh disurati, wonten sing gak ate disurati. Pokoknya kalau SK sudah turun tidak bisa ditunda. Napa SK? Surat kematian. Kalau SK sudah turun berarti surat keputusan, ini surat keputusan mati. Kalau SK sudah turun maka tidak dapat ditunda, barang sedetik, barang sesaat tidak dapat ditunda, tidak dapat dimajukan. Nabi SAW bersabda,
Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah pun akan senang ketemu dia. Dan yang tidak senang ketemu Allah, Allah tidak senang ketemu dia. Para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, kita semua senang ketemu Allah. Siapa yang tidak senang ketemu Allah? Kemudian Nabi jawab, maksudnya ketemu Allah itu mati. Kemudian para sahabat berkata lagi, loh, kalau mati kita semua takut mati ya Rasulullah. Apakah berarti kita ini tidak senang ketemu Allah? Jawab Nabi SAW, oh tidak begitu. Lantas bagaimana ya Rasulullah? Al-mu'min idha tadhar ja'ahul bashir. Orang yang beriman ketika dia meninggal sakaratul maut, ini saya cerita Kanjeng Nabi, bukan orang yang pengalaman. Karena orang yang berpengalaman tidak ada yang menceritakannya. Nah ini saya cerita ini Kanjeng Nabi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal ketika datang sakaratul maut, di depannya itu ditampakkan kenikmatan surga yang akan diberikan kepada dia. Jadi ketika meninggal itu yang dilihat surga. Maka dia ingin pergi ke tempat itu, maka dia pun senang ketemu Allah, dia siap mati. Begitu juga orang yang kafir ketika datang sakaratul maut, ditampakkan kepada dia neraka dan siksa yang akan menjemput dia. Maka dia pun tidak mau mati, maka dia tidak senang ketemu dengan Allah. Tapi kan mati itu sakit, boten. Mati boten sakit. Jadi sapa mati gak loro padane pengalaman ae. Kanjeng Nabi yang cerita mati niku boten sakit. Suatu kali ini riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi SAW mendampingi sahabat Ansor yang sedang sakaratul maut. Kemudian Nabi berkata kepada malaikat maut, malaikat Israil. Nabi bisa melihatnya, ya. Para sahabat boten. Nabi melihat malakul maut, malaikat Israil. Kemudian Nabi berkata, urfuk bisahibi fa innahu mu'min. Yang lembut ya, ini sahabat saya ini, orang beriman. Kemudian kata Israil, abshir ya Muhammad, jangan khawatir wahai Rasulullah. Fa inni bikulli mu'min rafiq. Saya itu lembut kok, kepada orang mukmin saya itu lembut. Lembutnya bagaimana? Kanjeng Nabi ngasih perumpamaan. Tusallu ruhuhu kama tusallu sya'rah minal ajim. Seperti adonan yang kejatuhan rambut terus diambil rambutnya. Paham ya? Mesti jenengan ati semerap sing garwane estrine ndamel jajan ngoten adonan tepung ngoten. Keluguran rambut nggih ndamel apem ndamel apa mawon nggih. Ada rambut yang jatuh, ngambil rambut di dalam adonan tepung itu tidak perlu effort, nggih. Tidak ada usaha keras, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan apapun, ngambil seret gitu. Tidak sampai 1 detik selesai. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat nyabut nyawanya orang mukmin seperti itu. Seret mari. Tidak ada sulitnya sama sekali. Tapi kalau orang itu kafir, fasik, Sayyidina Umar obrolannya dengan sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan orang kalau kafir matinya itu seperti kayu berduri, ya. Kayu, bayangan kayu besar gitu, ya. Ada durinya, kanan kiri, depan belakang duri semua dimasukkan ke dalam mulutnya seorang, jos, mantun-mantun diputer, jos. Kemudian napa niki? Jadaba harujul syadidul quwa, ditarik dengan keras. Robek, hancur, tercabut keluar semua. Rasanya seperti itu. Itu kalau orang kafir. Kalau jenengan mugi-mugi hidup dalam keadaan iman, mati juga membawa iman. Kita ini iman tidak minta dikasih sama Allah. Apalagi yang kita minta. Kita lahir dalam keadaan iman ini tidak minta. Maka doa yang diajarkan sama para ulama kita, ya Allah, kita ini lahir iman tidak minta. Sekarang kami minta mati iman. Gak jaluk DKI, nopo malih jaluk. Ini mungkin-mungkin kalau jenengan mati dalam keadaan iman husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana mati husnul khotimah? Ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu matinya seperti hidupnya. Gak usah khawatir, kalau hidupnya baik, matinya baik. Kalau hidupnya jahat, matinya jahat. Kanjeng Nabi SAW itu mengatakan termasuk kematian yang baik itu kematian yang mendadak. Mati mendadak itu termasuk tanda mati baik.
Itu kalau orangnya baik. Karena kalau orang baik mati mendadak, omongannya wong-wong nggih apik. Ya Allah, wingi sik melok ngaji, saiki wong wis gak ono. Ngoten. Lek napa namanya lek wong apik, ya Allah wingi sik ketok melok jamaah, saiki wis gak ono. Ngoten wong apik anjene. Tapi lek wong napa gak apik nggih, senengane maksiat. Ya Allah wingi sik main nombe aku, napa? Sembarang pun apa, wingi sik gaplek nombe aku. Sakjane wong jahat nih, pokoknya mati itu bagaimanapun kalau orangnya baik ya matinya baik. Kalau orang tidak baik matinya ya tidak baik. Ya. Mungkin kalau jenengan sing senengane ibadah ini mungkin dia mati dalam keadaan ibadah. Banyak kita dengar cerita ada orang meninggal ketika ngaji, ada yang meninggal ketika sujud. Apapun itu mungkin kalau jenengan diberikan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Lanjutan ayatnya ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan sakit. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan akan perbuatan kita akan diberikan seluruhnya nanti di hari kiamat. Semua orang percaya mati, kita juga percaya mati. Bedanya kita percaya mati bukan akhir. Kita ini percaya setelah mati akan hidup lagi. Karena kan kita masih berada di fase pertengahan. Fase pertengahan ya nopo. Di kitab Sabilul Idzikar itu disebutkan begini. Manusia ini akan melewati hidup di 5 fase, 5 alam. Dan kita sudah berada di alam ketiga. Nopo mawon 5 alam itu yang kita sudah berada di alam ketiga. Yang pertama alam ruh. Kita semua dulu berada di alam ruh. Kemudian dari alam ruh kita berpindah ke alam janin di dalam perut ibu kita. Dan yang ketiga sekarang kita berada di alam dunia. Dari alam dunia ini nanti kita semua akan pindah. Cepat atau lambat kita juga akan pindah dari alam dunia ini, pindah ke alam namanya barzakh. Terakhir setelah dari alam barzakh nanti kita akan berada di alam akhirat. Ujiannya di sini. Dunia ini ujiannya. Dunia ini ujiannya. Kita semua percaya mati, kemudian percaya setelah mati akan hidup lagi. Makanya yang penting bagi kita adalah ya nopo carane nggawa sangu sakake-akeh. Lah ngoten nggih. Jenenge wong urip niki lak butuh sangu. Wong kula jenengan ten alam dunia niki butuh sangu. Napa malih ten akhirat. Napa malih ten alam barzakh. Yang alam barzakh itu lebih lama dari alam kita. Wong kita nunggu kiamat aja berapa lama. Kiamat niki lak tasik suwe. Insyaallah tasik suwe kiamat iki. Duh kok pirang tahun nekas mboten semerat. Tapi kan banyak beberapa tanda belum datang. Dajalnya belum, Imam Mahdi belum, Ya'juj Ma'juj belum. Wonten mriki Imam Mahdi ini. Jadi kita dari kematian ke kiamat saja lama. Dereng malih mungkin dari kiamat sampai akhirat. Dari kiamat sampai akhirat itu kalau di surat Al-Ma'arij disebutkan ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Dari kiamat sampai masuk surga. Di hari kiamat itu, hari kiamat tok niku 50.000 tahun. Hari kiamat tok niku 50.000 tahun. Lah teng mriki sing yuswane pun 50 ya. Ping 1000 malih. Ping 1000 malih. Niki lek 50 tahun nek krasa suwe ya napa lek 50.000 tahun. Lah sami kados niku. Kula jenengan urip teng donya niki gak sampai 100 tahun. Gak sampai berapa persen orang yang hidup sampai 100 tahun. Padahal kula jenengan umpami lho nggih. Ketemu Nabi Khidir ngoten. Umpami Nabi Khidir kan ini doanya mustajab. Umpami ditawari sampai gelem tak dongakno urip sampai 100 tahun. Dan mesti purun kula jenengan didongakno urip sampai 100 tahun. Lah apa ya urip selama itu. Kanca-kancane wis entek kabeh. Untune wis entek kabeh, awake wis entek kabeh, tulang-tulange wis loyo kabeh. Kula jenengan hidup di dunia ini tidak lama.
Yang hidup tidak lama ini kita butuh rumah, kita butuh tempat tinggal. Ya nopo kalau jenengan benjing dan hari kiamat itu di padang mahsyar 50.000 tahun. Nopo mboten butuh omah. Teng mriki golek duit, gawe omah, duit entek golek maneh. Neten mriko. Lek tibake bondo niku kurang, omahe gak dadi. Kate golek tambahan. Utang ini inilah pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang-orang yang tidak percaya kehidupan setelah mati. Mereka yang tidak percaya kehidupan setelah mati, kalau ditanya terus bagaimana adilnya kehidupan ini, lek wong gak percaya urip marine mati, ayo nyolong ae sing akeh, korupsi ae sing akeh, jahat ae sing akeh, duwe dhuwit sing akeh mati wis. Lah kok enak wong jahat gak ono balesane. Makanya inilah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wong jahat di dunia, di akhirat dibales seadil-adile kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih lek nang dunya niki utang iso gak dibayar. Lek teng akhirat gak ono utang sing gak dibayar. Nah niku kula jenengan sing duwike diutang uang gak dibayar-bayar, ketipu, nopo macam-macam lah. Jangan khawatir, benjing teng akhirat jenengan pun gak ada celengan kata. Nang dunia niki duwike digawa wong atusan juta, miliaran gak dibayar-bayar, wong bulet ae wis nyewa pengacara segala macam gak kena-kena. Ini ku celengane jenengan teng akhirat, meneng akhirat tak pek ganjaran. Lek tibake wong gak duwe ganjaran pisan, dosaku tak brekno nang wong iku. Lan itulah yang disebut bangkrut kan. Ketika para sahabat ditangleti Kanjeng Nabi, kalian tahu siapa itu bangkrut? Kan ngoten, ini hadis yang sangat terkenal ya. Para sahabat jawab bangkrut itu ya orang yang uang dan harta bendanya habis ya Rasulullah. Kemudian Nabi jawab bukan itu, maksudnya bangkrut hari kiamat. Orang yang datang dengan pahala banyak, ternyata juga di dunia pernah dolim kepada sesama manusia. Kemudian di akhirat pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia dolim. Dan hati-hati kalau jenengan dolim tentunya. Kita ini orang yang percaya setelah hidup, setelah mati akan hidup lagi. Para bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti orang kerja ngoten niku, punya atasan, kerja karyawan. Dia kerjanya rajin, etos kerjanya bagus, gak tahu bolos, gak pernah melakukan hal-hal yang membuat atasan marah. Apik, pokoknya kerjaannya apik. Suatu kali tiba-tiba dipanggil sama atasannya, panggil, suruh datang ke kantor. Pekerja yang rajin, jujur, tidak pernah melakukan kesalahan ini tiba-tiba dipanggil atasan, tidak takut dia. Malah justru pikirannya, kayak aneh kata dikai hadiah, kata munggah pangkat lagi, kata dipromosiin lagi. Bukan khawatir, nopo dia tidak pernah melakukan kesalahan. Sebaliknya, wong pekerja bolak-balik bolos, senengane golek kesalahan koncone, males-malesan lek kerja. Suatu kali tiba-tiba dipanggil kali atasane, pikirannya semacam-macam. Kata dikapakno iki di PHK iki, dipotong gajiku dan seperti itu. Sami kalau jenengan lek urip niki wis bener, amal soleh kata, ngelakoni ibadah, mboten maksiat, tiba-tiba dipanggil sama Allah gak khawatir. Napa kate oleh pahala iki, kate oleh ganjaran, kate oleh swarga iki. Sami lek uripe nggih maksiat tok, moro-moro ditekani kali malaikat Israil, pikirane wis wah, lara kabeh mari ngene. Dipendungi, dihimpit bumi, dibakar api. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Orang beruntung sesungguhnya itu yang sudah melewati sirat, yang masuk surga, jauh dari neraka, itulah orang yang benar-benar beruntung. Dan kalau jenengan kalau hidupnya baik, matinya baik, ya mutul mar'u ala ma'asya alih wa yubasuna ala ma matu. Orang akan mati seperti cara hidupnya dan akan dibangkitkan seperti cara matinya. Ada orang senengane maksiat Bapak Ibu. Matur-matur tanglet dan Imam Ibrahim bin Adham. Ya Imam,
saya ini senang maksiat. Sebenarnya boleh nggak sih maksiat itu? Jawabannya Ibrahim bin Adham, boleh, tapi ada syaratnya. Lek sampai iso nglakoni syaratnya oleh kok maksiat itu oleh. Tapi wonten syaratnya. Lek iso dilakoni monggo maksiat. Napa syaratnya? Satu, sampean kalau maksiat kepada Allah, jangan di buminya Allah. Maksudnya jangan di buminya Allah ini jangan di tempatnya Allah. Engko jangan di bumi pindah nang Mars kate maksiat. Masih yang Mars iki gak ada Gusti Allah. Jadi jangan tinggal di buminya Allah. Loh. Ya nopo jakate urip nanti. Umpama mungkin. Umpama bisa tinggal di tempat nanti katanya tidak bisa, tidak mungkin bisa. Ini sudah tidak mungkin bisa. Nomor kali kalau sampean mau maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Mesti dipangan rezeki ini Gusti Allah kok kate maksiat nang Gusti Allah. Sakit napa mboten? Mboten sakit. Wes syarat sing nomor 3. Kalau sampai mau maksiat, cari tempat yang Allah tidak tahu. Kalau ini bisa sampai lakukan, silahkan maksiat. Monggo. Sinten mawon sing saged nglakoni monggo maksiat. Jangan di buminya Allah, jangan makan rezekinya Allah, jangan di tempat yang Allah tahu. Jadi wong sing takok, gak masuk akal syaratnya itu gak masuk akal. Urusan ambek Gusti Allah gak kira menang. Dawuh Imam Ibrahim bin Adham wis tak kei sing luwih gampang wis. Gak urusan ambek Gusti Allah. Napa urusan ambek malaikat? Napa niku kalau malaikat Israel datang kate nyabut nyawa, sampeyan ngomong balik, ngomong aku tak taubat sih. Lek sampeyan saged nglakoni niki monggo maksiat. Nyatane kula jenengan tidak ada yang bisa melakukan itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau sudah datang tidak bisa ditunda sesaat, tidak bisa dimajukan sesaat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Ruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu waqafa 'ala qabrin fabaka wa la yabki inda dzikril jannah awin nar. Ada riwayat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini kalau diceritain kuburan nangis. Kalau diceritain surga dan neraka enggak. Kalau diceritain kuburan nangis. Para sahabat tanya, "Lu sama ini gimana? Kalau ingat kuburan nangis, ingat surga dan neraka tidak?" Kata Sayyidina Utsman, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Karena kuburan adalah kunci, inti dari kehidupan berikutnya. Kalau selamat di alam kubur, akan selamat seterusnya. Yang setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau sudah gagal, kalau sudah sengsara, kalau sudah disiksa di kuburan, maka setelahnya juga lebih sengsara. Mulai kalau jenengan lek donga, lek tahlilan itu termasuk doa di dalam tahlilan, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah, wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surga. Jangan jadikan kuburnya lubang daripada lubang api neraka. Dan ini hakikoh. Kata para ulama hakikoh, bukan kiasan. Alam kubur itu benar-benar bisa menjadi taman surga, atau dia menjadi lubang dari neraka. Dan maksudnya kubur itu barzakh. Maksudnya siksa kubur, nikmat kubur atau azab kubur, itu maksudnya siksa barzakh, nikmat barzakh. Karena biasanya lek ngaji penjelasan nikmat kubur atau siksa kubur ini yang tanggal sing gak dikubur ya nopo, sing dibakar, dikremasi, atau umpama meninggal dibuang ke laut, atau umpama lho kena udzubillah min dzalik, meninggal dimakan sama singa atau nopo ngoten niku ya nopo, berarti lah wis selamat teko mungkar dan nakir. Mboten, maksudnya nikmat kubur atau siksa kubur niku nikmat barzakh. Jadi di alam barzakh siapapun yang mati akan pindah ke alam barzakh. Jasadnya mungkin di dalam tanah, jasadnya mungkin di laut, mungkin dimakan ikan, mungkin dimakan singa, jasadnya mungkin hancur karena dibakar jadi debu jasadnya. Tapi rohnya masih ada.
dan rohnya ada di alam barzakh, mendapatkan nikmat di sana atau mendapatkan siksa di sana. Dan untuk kula jenengan iki umat Kanjeng Nabi pun diparingi bocoran pertanyaane mungkar nakir. Ujian tapi pun diparingi bocoran soal. Tapi masih yo diparingi bocoran. Mugi-mugi kula jenengan termasuk sing saged jawab. Karena nyatanya pertanyaan kubur ini dijawabnya bukan dengan hafalan. Masih yo apal tapi gak tahu sholat aja gak bisa jawab. Pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Dihafal maksudnya ini man rabbuka, Allahu Rabbi. Tapi gak tahu sholat ya. Betul saged jawab. Man nabiyuka, siapa nabimu? Lek gak tahu melok sunnah Kanjeng Nabi. Mboten nate nuruti dalane Kanjeng Nabi, mboten saged jawab. Man imamuka, siapa yang jadi panduan hidupmu? Al-Qur'an. Tapi pas orang nang dunya gak tahu maca Quran, mboten saged jawab. Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Al-mukminun ikhwani, orang-orang beriman saudaraku. Lek nang dunya musuhan ambek padha-padha wong Islami, mboten saged jawab. Mulai kuncinya adalah amal kita. Menjawab pertanyaan kubur bukan dengan hafalan, tapi dengan amal. Kalau amalnya baik, akan bisa menjawabnya, akan melewati dengan mudah. Ya, dan kitab apa namanya Nurul Dolan Syekh Nawawi itu menyebutkan salah satu pertanyaan kubur itu mungkar dan nakir akan datang bawa foto, bawa gambar. Kemudian gambarnya ditunjukkan. Kamu tahu siapa ini? Adapun orang yang beriman, dia akan menjawab, "Oh, hadza habibi Muhammad." Oh, ini kekasihku Nabi Muhammad. Saya setiap hari bersolawat kepadanya. Saya setiap hari mengikuti sunnahnya. Bisa jawab. Tapi wong gak tahu sholawat, gak tahu melok sunnah Kanjeng Nabi, ditutupno foto. Kamu tahu fotonya siapa ini? Wong ganteng ini, artis Korea. Nabi Muhammad SAW jadi artis Korea. Mungkin kula jenengan termasuk sing saged semua melewati pertanyaan kubur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Al-batil yatamatta' biha qalilan tsumma yafna. Kesenangan yang menipu cuma dinikmati sebentar kemudian hilang. Semua yang kita lihat sekarang dulu dinikmati oleh orang-orang yang sekarang sudah mati. Uang yang kita pegang dulu adalah uangnya orang yang sudah mati. Uangnya orang dulu sudah mati. Termasuk juga semua kenikmatan yang kita miliki sekarang. 50 tahun lagi kita semua, 100 tahun lagi kita semua sudah tidak ada di sini. 100 tahun lagi kita semua sudah tidak ada di sini. Kita sekarang jadi orang sekarang kan karena kita menggantikan orang dulu. 100 tahun lagi kita jadi orang dulu. 100 tahun lagi kita sudah tidak ada, kita sudah di dalam tanah. Yang tersisa kalau kita masih memiliki amal soleh, sedekah jariyah, tinggal itu. Kalau tidak ada, entek kabeh. Reuni dan alam kubur. Reuni dan alam kubur kalau orang-orang soleh berkumpul di alam kubur. Kalau orang yang mboten soleh, tidak punya waktu kayak reuni, wis pokoknya dipendungi oleh mungkar nakir tok. Jerat-jerit. Dunia hanya singkat. Ada riwayat yang menyebutkan ketika malaikat maut datang kepada Nabi Nuh untuk mencabut rohnya. Sama seperti tadi, izin dulu. Malaikat maut ketika datang ke Nabi Musa mau nyabut nyawanya, izin dulu. Ketika datang ke Nabi Nuh, izin juga. Kemudian malaikat maut ditanya, "Ya Nuh, kam ishtafid dunia?" Nabi Nuh, sampean kan sudah lama hidup di dunia ini. Iya, lama. Berapa lama? Kata Nabi Nuh, saya sebelum diangkat jadi nabi, usia saya 300 tahun. Jadi 300 tahun baru diangkat jadi nabi. Kemudian dakwah di kaumnya 950 tahun. Kemudian banjir. Setelah banjir itu masih hidup lagi 350 tahun. 1600 tahun. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini memang nabi yang paling panjang umurnya. Lebih panjang dari Nabi Adam juga.
300 tahun jadi baru diangkat jadi rasul. Kemudian dakwah 950 tahun. Kemudian setelah banjir masih hidup lagi 350 tahun, 1600. Ditanya sama malaikat maut, bosan enggak? Terasa lama enggak hidup sepanjang itu? Kata Nabi Nuh, 1600 tahun itu perasaan saya seperti masuk rumah yang ada 2 pintu. Ngeten ini. Jadi rumah ada 2 pintu, masuk dari sini, keluar dari sini. Koyo aneh mek ngoten tok. 1600 tahun itu seakan-akan cuma seperti itu. Terasa singkat sekali. Kok bisa 1600 tahun terasa singkat? Diisi dengan hal-hal yang produktif. Mboten kok turu wae. Turu wae ora sesuai. Suwe iki iki gak mlaku-mlaku. Tanggal 6. Gak lama-lama, tapi kalau diisi dengan hal yang manfaat, diisi dengan hal yang produktif, waktu terasa cepat. Nabi Nuh hidup sedemikian lama, katanya cuma seperti masuk rumah yang ada 2 pintu, masuk lewat sini, keluar lewat sini. Singkat sekali. Napa malih kula jenengan mek 70 90. Pinten sih? 80 niku pun juara. 90 napa malih. 100 niku wis hanya sekian persen orang di dunia. Makanya kula jenengan kali Kanjeng Nabi dikengken jadi orang yang cerdas, jadi orang yang pintar. Ya napa wong cerdas niku? Niki nggih. Wong cerdas niku punya visi jauh ke depan. Kados biasane wong pinter niku lho para rawuh, nggih. Wong pinter niku nggih. Biasane anak-anak niku pun ditoto kabeh. Dana pensiun wis ana. Dana pendidikan wis ana. Dana kesehatan wis ana. Anake wis ditoto kabeh. Engko sekolahin nang kene. Kuliahin nang kene. Kerjane nang kene. Wong pinter ngoten. Anak-anake ditoto kabeh. Tapi sak pinter-pintere wong niki kalau masih terhalang dengan dinding-dinding duniawi, sik kurang pinter. Karena dia hanya mempersiapkan 30, 40, 50 tahun ke depan. Tapi orang yang beriman jauh daripada itu. Dia mempersiapkan 1000 tahun lagi ya nopo. 10.000 tahun engkas ya nopo. 1 juta tahun engkas ya nopo. Ini wong pinter temenanan ngoten. Mboten cuma sekedar 20, 30, 40. Sekolahin nang kene, kuliahin nang kene, kerjane nang kene. Gak iso ngaji, babal wis lho ya nopo. Iki mboten pinter niki berarti. Setengah-setengah bahlul niki berarti. Wong anake gak iso ngaji kok ngaku wong pinter. Tapi kalau namanya planningnya panjang, enggak cuma 50 tahun dipersiapkan, 1000 tahun engkas, ibadahnya ya apa anak-anakku, posoe ya apa anak-anakku, ngajine ya apa ini wong pinter cerdas ngoten. Mempersiapkan. Dawuh Kanjeng Nabi Al-Qayyis, orang pintar. Siapa sih orang pintar itu? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Menunda hawa nafsunya, beramal untuk kehidupan setelah mati. Golek sangu sakake. Mulane kula jenengan termasuk ngaji, ngeten iki lak golek sangu. Golek sangu akhirat. Golek sangu akhirat. Mulane kula imut pesene guru kula Sesegaf Baharun. Iku nanti dawuh ngeten. Ada 3 orang yang setan sangat berusaha agar mereka jauh dari agama. Setan tidak mau kalau 3 orang ini dekat-dekat dari agama. Sinten mawon? 1 orang kaya. Setan tuh gak senang kalau orang kaya dekat dengan agama. Kenapa? Karena setan tahu hartanya akan bermanfaat untuk agama. Wong sugih lek wis hartanya manfaat untuk agama luar biasa. Jenengan tingali kados Agustus ngeten iki nggih. Acara teng pundi-pundi, acarane apa tergantung wong sugih. Dek nyumbang iki tak kei dhuwit 10 juta ge selawatan, dadi selawatan. Tak kei dhuwit 10 juta ge orkesan, dadi orkesan. Apa jare sing sugih? Mulane setan ndak seneng lek wong sugih cedhak ambek agama gak seneng. Ya apa wong sugih iki carane ado teko agama ya. Karena kalau udah orang kaya dekat dengan agama, hartanya manfaat untuk agama. Yang kedua pejabat. Setan gak seneng pejabat cedhak ambek agama. Sami alasannya niku wae. Karena kalau sudah pejabatnya dekat dengan agama, maksiat diberantas kabeh kali pejabat. Misalnya niki dai dakwah rono rene mboten saged dai nutup tempat judi, nutup tempat pelacuran mboten saged. Sing saged nutup pejabat. Lalu setan berusaha betul orang kaya jauh dari agama, pejabat jauh dari agama. Yang nomor 3, setan berusaha betul agar mereka jauh dari agama sinten? Para pemuda. Anak-anak muda dijauhkan dari agama.
Mulane ngapunten ten pundi-pundi ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah wonten masjid turu bisa. Karena memang setan berusaha betul untuk itu agar anak-anak muda dijauhkan dari agama. Mulane sakniki seberapa banyak anak muda yang dekat dengan agama, sing pinter ngaji sedikit sekali. Napa akhirnya gak cerdas. Cerdas yang dimaksud Kanjeng Nabi menunda hawa nafsu, beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajis, orang yang gak cerdas, dawuh Kanjeng Nabi, man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amanah. Ngikuti hawa nafsunya tapi angen-angen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jenengan dadosaken tiyang-tiyang sing cerdas. Jami mboten bener iki. Kuwi pun setengah enam. Kita sudah hampir sampai ke bagian akhir. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan la ilaha illallah adalah masuk surga. Maksudnya siapa yang mati membawa iman, maka dia akan masuk surga. Meskipun kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah. Jadi maksudnya kalimat terakhir la ilaha illallah maksudnya mati membawa iman. La ilaha illallah bukan di lisannya, tapi di hatinya. Siapa yang mati membawa la ilaha illallah dalam hatinya, dia akan masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, kata-kata terakhirnya bukan la ilaha illallah. Nabi Muhammad kalimat terakhir yang diucapkan sebelum meninggal bukan la ilaha illallah. Makanya ini bukan literally di dalam lisan, tapi di hati. Nah, ini terakhir kalau tutup dengan cerita riwayat sahih yang menyebutkan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi Muhammad SAW berada di rumahnya Sayyidah Aisyah, di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Kepalanya Nabi SAW ada di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Dan Kanjeng Nabi SAW itu wafatnya persis tanggal lahirnya. Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal persis. Jadi usianya Kanjeng Nabi 63 tahun persis. Dan 63 tahun itu hitungan Hijriah ya. Kalau hitungan Masehinya 60. Hitungan Masehinya 60. Mulane lek wonten tiyang kan kula jenengan iki lek ngitung usia dengan Masehi. Wonten tiyang sedo usia 63 tahun padha mek Kanjeng Nabi niki lho. Kalau 63 udah lebih dari Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu 60 hitungan Masehi. 63 itu Hijriahnya. Wafatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi kan waktu terakhir sempat sakit. Dan Kanjeng Nabi ada di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Kepala Kanjeng Nabi ada di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ja'a Abdurrahman bin Abi Bakar. Di dalam kamar itu kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Abdurrahman ini adiknya Sayyidah Aisyah, anaknya Abu Bakar juga. Abdurrahman masuk. Di sakunya Abdurrahman nampak ada siwaknya. Ini lho di kesak kula niki wonten siwak. Di sakunya Abdurrahman nampak ada siwak. Ketika Abdurrahman masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siwak yang ada di sakunya Abdurrahman. Di Abdurrahman jalan diikuti oleh matanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kanjeng Nabi melihat siwaknya, bukan melihat Abdurrahman. Kemudian Sayyidah Aisyah paham, Abdurrahman, bolehkah siwakmu diberikan kepada Rasulullah? Abdurrahman jawab, tentu saja boleh. Kalau Rasulullah yang minta tentu saja boleh. Apa yang tidak boleh? Kemudian diberikan kepada Sayyidah Aisyah, diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersiwak. Siwaknya baru. Siwak itu baru kan ujungnya yang terlihat sih. Nopo ini. Udah ditumpul kayak kayu kan aja kayu siwak ini. Ketika Nabi bersiwak, nampak Rasulullah kesakitan. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, "Ulayyinuhu laka ya Rasulullah." Saya lembutkan ya Rasulullah. Diberikan pada Sayyidah Aisyah, kemudian diingatkan di nopo niki. Ini kan cuma digigit-gigit ini. Kemudian dia berserabut seperti ini. Digigit-gigit oleh Sayyidah Aisyah sampai berserabut, kemudian diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah kemudian melihat orang bersiwak seelok siwakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Jadi bersiwaknya itu indah sekali, keren sekali bersiwaknya Nabi Muhammad saat itu. Bersiwak, kemudian
Setelah bersiwak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan balir rafiqil a'la, lalu wafat. Itu kata-kata terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balir rafiqil a'la. No, rafiqil a'la itu kita sudah berkali-kali menyebutkan tadi. Setiap malaikat yang datang mencabut nyawa Nabi siapapun, pasti malaikat ini izin. Wahai Nabiullah, mau masih hidup lanjut di dunia atau pulang ke sisi Allah. Di sisi Allah itu bahasa Arabnya rafiqil a'la. Anda mau tetap di dunia, masih mau melanjutkan hidup atau pulang ke sisi Allah? Nabi menjawab, balir rafiqil a'la. Saya memilih pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seindah itu, semudah itu, dengan tetap bersiwak di akhir hayat beliau. Ini yang sunnah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan. Man lam yatta'id bil maut la ya'iduhu wa'id. Ada orang datang kepada seorang syekh minta nasihat. Nah, ini termasuk sunnah yang jarang kita lakukan sudah. Lalu dulu para sahabat biasa begitu. Datang kepada Nabi Muhammad, kemudian ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, saya minta nasihat, itu biasa. Orang-orang setelahnya juga gitu, datang kepada orang alim itu minta nasihat. Lisan ini datang kepada kiai ini pun jaluk amalan jadi dagangannya laris. Penjaluk donga lek wonten duwike ilang. Zaman ini kan boten, datang kepada orang alim itu minta nasihat, minta ilmunya, minta nasihat. Lah ini ada orang datang kepada seorang syekh, ya syekh, beri saya nasihat. Kemudian kata syekhnya, orang tuamu masih hidup, sudah meninggal. Kata syekhnya, man lam yatta'id bil maut la ya'iduhu wa'id. Orang kalau tidak ngambil pelajaran dari kematian, dia nggak akan bisa ambil pelajaran. Kita sudah berapa kali kita menyaksikan kematian, kalau masih juga belum mengambil pelajaran, entah dari mana kita akan dapat pelajaran lagi. Makanya Sayyidina Umar itu punya cincin, dan semua khalifah, cincin ini kan sunnah benar. Kulo nggih dapat cincinnya. Kanjeng Nabi pakai cincin, khalifah-khalifah setelahnya juga pakai cincin, dan cincinnya itu ada. Jadi kan pernah ningali gambar cincin Kanjeng Nabi ya. Bulat, besar, karena apa maksudnya ada tulisannya gitu, ada ukirannya. Jadi stempel juga. Jadi cincinnya itu sekaligus stempel. Jadi cincinnya Rasulullah itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Yang paling atas Allah, tengahnya Rasul, bawahnya Muhammad. Jadi Muhammad bacanya dari bawah ke atas. Muhammad Rasulullah. Buatan Allah Rasul Muhammad. Allah utusannya Muhammad itu. Muhammad utusan Allah. Itu Nabi Muhammad. Khalifah Abu Bakar juga punya cincin. Dan cincinnya Abu Bakar ada tulisannya juga. Tulisannya Ni'mal Qadir Allah. Sebaik-baiknya zat yang berkuasa adalah Allah. Cincinnya Abu Bakar. Sayyidina Umar, cincinnya tulisannya beda lagi. Nawa kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Cukuplah kematian sebagai pelajaran. Sayyidina Umar cincinnya gitu. Tentang kematian Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Utsman cincinnya beda lagi. Latasbiron aulatan daman. Cincinnya Utsman. Sabar atau menyesal. Ini Sayyidina Utsman, sabar atau menyesal. Lek sabar nyesal. Sayyidina Ali cincinnya al-mulku lillah, kekuasaan hanya milik Allah. Mungkin kalau jenengan diberikan husnul khatimah. Setelah melewati panjang umur yang penuh berkah dengan ibadah, mungkin ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo barangkali wonten jamaah sing badhe bertanya monggo. Seneng apa ini yang istiqomah selalu bertanya. Ngapunten kula kali ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang telah memberikan waktu kepada kami. Adapun pertanyaan kami ialah dalam surat An-Nur dalam Al-Quran ayat 60 terdapat bacaan yang diulang-ulang. Bacaannya ialah au buyuti. Pertanyaan saya, maksudnya apa coba
Pak Ustaz. Nah, terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nur 60 ya. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju wala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ini kayak diulang-ulang ya. Aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum. Buyut ini artinya rumah. Buyut ini artinya rumah. Diulang-ulang. Ini kalau buka tafsir ini. Ini kalau buka tafsir Jalalain tidak ada makna khusus dari pengulangan ayat itu ya. Buyut ini artinya rumah. Jadi tidak ada dosa atas orang buta ya. Dan untuk orang yang pincang tidak ada larangan untuk makan dari rumah kalian, rumah bapak kalian, rumah ibu kalian, rumah saudara kalian, rumah paman kalian, rumah bibi kalian, rumah. Buyut artinya rumah. Tidak ada tafsir khusus untuk pengulangan kata-kata buyut ini. Apakah ada makna tersembunyi? Wallahu a'lam. Niki kula lek ten Quran kula punya dua tafsir. Tafsir Jalalain milik Imam Suyuti dan Mahalli. Kemudian kula juga punya kitab Tafsir Adwaul Bayan. Di dua tafsir ini setidaknya kula mboten menemukan makna khusus dari pengulangan buyut tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ngapunten kalau jawabannya kurang memuaskan karena di sini tidak ada keterangan khusus dari pengulangan kata buyut. Buyut artinya rumah. Rumah-rumah. Buyut. Monggo. Oke, wonten mawon nggih, monggo. Wonten malih itu nih. Nawi. Monggo. Di apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di surat Yasin ayat 52 itu kan dinyatakan bahwa celakalah aku dibangkitkan dari tidurku. Sebenarnya kalau berkaitan dengan siksa kubur itu seperti apa? Apakah kondisinya tidur ataukah itu memang dalam kondisi siksa kubur? Yasin 52 ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Pertanyaan bagus sekali. Ayat ini bagi orang yang salah paham ya, menyatakan bahwa nikmat dan siksa kubur tidak ada. Mereka tidur di kuburan. Karena nyatanya ayat ini mengatakan qalu, mereka orang-orang kafir mengatakan ya wailana, celaka kami, memba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur. Yang ketika bangkit ngomong celaka ini mesti wong kafir ya. Nek wong mukmin gak kira. Mangane qalu ya wailana, celaka kami. Celaka kami berarti kan orang kafir. Celaka kami. Memba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur. Lu wong kafir kok turu tiba-tiba. Lah niki lek wong sing mboten ngaji temenanan akhirnya salah paham. Berarti wong kafir turu nang kuburan gak disiksa. Ternyata para ulama sudah memberi keterangan. Ngeten. Orang kafir disiksa di kuburan. Loro kabeh dimentungi kali mungkar nakir. Orang mukmin mendapatkan nikmat di dalam kuburan. Sampai kapan? Ketika tiupan pertama malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini kan meniup 2 kali ya. Tiupan pertama hancur alam semesta semuanya. Malaikat Israel sibuk waktu itu. Tapi malaikat Israel ini punya anak 2. Malaikat Israel itu ketika tiupan pertama malaikat Israfil, semua nyawa makhluk hidup di seluruh alam semesta dicabut. Ketika itu hanya tersisa makhluk-makhluk yang Allah kehendaki, semua mati kecuali 4 malaikat pemimpin. Ini nanti akan jawaban pertanyaan jenengan. 4 malaikat pemimpin yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 ini masih hidup. Kemudian ada 8 malaikat penyangga arsy masih hidup, arsy-nya masih ada, kursi masih ada, surga dan neraka juga masih ada. Kemudian setelah itu Israel diperintah oleh Allah, cabut nyawa teman-temanmu. Cabut nyawa teman-temanmu, ya, Jibril, Mikail, Israfil dicabut juga, malaikat penjaga arsy dicabut, terakhir malaikat Israel nyabut nyawanya sendiri. Setelah tiupan pertama, semuanya mati kan? Mungkar nakirnya mati juga. Setelah tiupan pertama, semuanya mati, mungkar nakirnya mati juga. Makanya siksa kubur berhenti setelah tiupan pertama.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua lamanya 40 tahun. Tapi ini sudah bukan tahun hitungan dunia. Ini sudah masuk hari-hari akhirat. Jadi 40 tahunnya lama. Di 40 tahun, tapi 40 tahunnya bukan seperti waktu kita loh. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua, ini mungkar nakir udah gak ada, mati. Maka semuanya selesai sudah. Yang di kuburan pun gak ada siksa, gak ada nikmat. Sampai kemudian tiupan kedua, loh ini. Ketika tiupan kedua semua dibangkitkan, saat itulah orang kafir ngomong, ya wailana celaka kami. Mamba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidurnya kami? Nopo karena dia tahu, mari ini dipendungi mana aku, mari ini disiksa mana aku. Setelah ada libur 40 tahun jeda antara tiupan pertama dan tiupan kedua, itu tidur memang. Tidur dalam arti ya mati beneran, nggak ada siksa, nggak ada apa-apa. Karena malaikat penyiksanya sendiri sudah mati. Ketika tiupan kedua, ya wailana celaka, mamba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur? Hadza ma wa'ada Rahman, ini yang dulu dijanjikan oleh Allah. Wa sadaqal mursalun, jujur memang benar para rasul. Disiksa. Jadi mereka disiksa. Tidurnya itu di antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Wallahu a'lam. Wonten malih kata. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan leluhur kita ya, yang pada saat itu belum dapat hidayah atau Islam ini belum masuk, itu jauh, mungkin sampai ribuan tahun yang lalu ya, sampai dengan masa saya kecil itu aja di tempat kelahiran saya itu musolanya cuma ada satu. Terus juga belum ada Google, YouTube atau dunia medsos. Nah itu apakah mereka juga disebut kafir? Karena Islam belum ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus para rasul, para utusan. Sebenarnya ayat ini khususnya bercerita tentang orang-orang yang hidup di masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihima wa nabiyina afdhalus sholati wassalam. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kan kurang lebih 500 tahun tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul, tidak ada satupun orang berdakwah. Orang-orang semua yang hidup di masa itu, mereka namanya hidup di masa fatrah, masa kekosongan rasul, karena mereka tidak pernah mendengar dakwah, mereka tidak pernah mendengar ajakan Islam, maka mereka masuk surga. Aman. Tapi tetap ya, surganya orang yang beramal, ini kan surga jalur bonus nih. Surganya mereka beda dengan surganya orang-orang yang beramal, yang beriman beda. Jalur pokoknya khusus. Jadi mereka ini masuk surga. Orang yang dakwah Islam tidak pernah sampai kepada dia. Orang yang dakwah Islam tidak pernah sampai kepada dia tidak beriman, dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal Nabi, dia masuk surga. Tapi surganya beda. Dengan catatan dia memang tidak pernah mendengar dakwah. Niki para guru-guru kula nyontohaken umpama Tarsan itu memang ada. Ana wong koyo Tarsan ngoten. Kebaya ilang nang hutan di rumah ya, atau orang-orang Badui yang tidak pernah berkumpul dengan, tidak pernah sampai kepada dia dakwah. Lalu itu kalau dia kenal Allah dari mana? Dia tidak pernah ketemu dakwah. Maka orang-orang seperti ini dia tetap akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngasih tahu bahwa Tuhan itu namanya Allah kan para nabi. Makanya dulu sampai dikatakan orang-orang filosof-filosof Yunani seperti Aristoteles, Plato dan lain sebagainya, kan disebut mereka menuhankan akal, katanya begitu. Padahal niki menurut sebagian kitab-kitab mantik ya, kata sebagian ulama, mereka itu tidak menuhankan akal. Mereka itu dengan kepintarannya, mereka memperhatikan alam semesta ini, mereka melihat pergerakan langit, bintang dan sebagainya. Mereka kemudian menemukan ini pasti ada yang ngatur. Ini pasti ada sesuatu yang mengatur semua ini, ada Tuhan. Tapi mereka tidak tahu nama Tuhan ini siapa, karena mereka tidak kenal Nabi.
Karena yang menemukan Tuhan adalah akalnya, kemudian mereka bilang, oh berarti Tuhan ini akal. Kenapa? Karena akalnya yang menemukan Tuhan. Kemudian dikatakan mereka menuhankan akal. Sebenarnya boten menuhankan akal. Mereka percaya ada Tuhan tapi tidak tahu namanya. Mereka sebut Tuhan itu adalah akal karena mereka tidak tahu namanya. Yang ngasih tahu kan Nabi. Ini Tuhan, namanya Allah. Itu jadi orang yang tidak pernah benar-benar tidak pernah sampai kepada dia dakwah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tempat yang berbeda. Dengan makom yang berbeda dengan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Insyaallah sampun ya. Kapan ada waktu insyaallah kita lanjut lagi. Mudah-mudahan diberikan ilmu manfaat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi ila qawmi thariq wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.